Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Ya, hari Minggu ini kita akan beribadah sekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum orang mulaikan ibadah ini, aku ingatkan lagi buat adik-adik yang sudah beribadah dengan teman-teman, ya, supaya tetap atur jarak, pakai masker, dan yang ada datang tadi pasti so cuci tangan tuh semua. Ya, puji Tuhan. Mari ku undang semua berdiri. Orang menyanyi bersama-sama lagu Tuhan Mengasihi Anak-anaknya sambil pakai gerakan. Dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah dia meninggalkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan membuka ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Sikap berdoa, kita menyanyi bersama-sama lagu Bapakku Datang Padamu. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, sungguh kami merasakan bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua kami. Di hari Minggu ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu kami, biar boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini kami semua yang sudah siap beribadah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan tetap memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Telah Lama Ku Cari-Cari, ya, sambil pakai gerakan. Dengan semangat kita nyanyikan pujian ini. Pasti hidup penuh kemenangan setia.
adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang akan membawakan cerita firman Tuhan, engku dia juga seorang pendeta. Namanya Pendeta Fengki Roti Sarjana Teologi. Engku ini adalah Pokja Penginjilan Anak, Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim, khususnya panggung boneka. Nah, adik-adik, tidak berlama-lama kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum Engku Fengki atau Pendeta Fengki membawakan cerita, kita akan membaca ayat firman Tuhan. Nah, adik-adik, pembacaan kita dalam ibadah sekolah minggu saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai 49. Ya, sekali lagi buat adik-adik yang di rumah, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Injil Markus 14 ayat 43 sampai 49 dengan perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghudus pedangnya, lalu menetakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mendengar, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Nah, adik-adik, itu bahan cerita firman Tuhan kita saat ini. Dan untuk ayat hafalan buat adik-adik di rumah terdapat dalam Injil Markus 14 ayat 49 bagian B. Sekali lagi, Injil Markus 14 ayat 49 bagian B yang berbunyi, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ya, silakan adik-adik mulai menghafal ayat hafalan ini. Ya. Sekali lagi, Markus 14 ayat 49b yang berbunyi, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, adik-adik, ketika sudah menghafal, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kita menyanyi bersama-sama lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo anak-anak semua, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah belajar dari satu ayat dari firman Tuhan,
kita juga sudah menghafalnya. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa bersama ya. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah membaca firman Tuhan. Kami sudah belajar satu ayat dari firman Tuhan. Kami juga sudah menghafal ayat firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami anak-anak bersama dengan guru-guru sekolah minggu, kami hendak mendengarkan cerita. Tuhan memberkati kami semua, supaya lewat cerita ini kami semakin mengerti bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, engkau akan menceritakan satu peristiwa yang hebat luar biasa. Satu peristiwa yang terjadi, yang benar-benar terjadi, dan ini peristiwa yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena peristiwa ini sudah diketahui sebelumnya oleh orang yang akan mengalaminya. Dan dia sudah menceritakan itu kepada orang lain. Bahwa dia akan mengalami siksaan, dia akan mengalami penganiayaan, dia akan mengalami kematian. Tetapi dia juga bilang bahwa dia akan bangkit setelah kematian. Nah, ini yang istimewa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melakukan seperti itu. Sebelum terjadi peristiwanya, dia sudah mengatakannya apa yang akan terjadi tentang dirinya sendiri. Nah, inilah peristiwa itu, yaitu peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sekarang engkau mau menceritakan tentang hal ini, peristiwa yang hebat itu. Anak-anak, peristiwa ini dimulai ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus kasih tahu bahwa dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dan dia akan mati di kayu salib. Tetapi dia juga mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, tadi di dalam pembacaan kita Markus 14 di ayat yang ke-49 bagian B dikatakan begini, tetapi haruslah digenapi semua yang tertulis dalam kitab suci. Nah, itulah sebabnya ini cerita yang luar biasa, cerita yang benar-benar terjadi dan sudah tercatat sebelumnya, yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, dalam peristiwa itu ada satu kejadian yang unik, yaitu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas, ketika dia mau menyerahkan Tuhan Yesus kepada para prajurit itu, dia memberi tanda, kode, sandi, bahwa kalau orang yang dia cium, nah itulah yang harus ditangkap. Tapi adik-adik tahu, ternyata itu sandi rahasia itu, kode rahasia yang diberikan oleh Yudas kepada prajurit-prajurit itu, Tuhan Yesus sudah tahu. Tuhan Yesus tahu rencana jahat mereka. Apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang dalam hati mereka, Tuhan Yesus tahu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga tahu kalau kamu melakukan hal-hal yang tidak benar, kalau kamu melakukan dosa, Tuhan Yesus juga tahu. Kalau kamu melawan orang tua, kamu mencuri, kamu sudah berkata-kata kotor, Tuhan Yesus tahu. Sekalipun mungkin kamu menyembunyikannya, tetapi engkau mau kasih tahu, Tuhan Yesus tahu. Dan semua itu adalah dosa. Dosa adalah setiap pikiran, perasaan, dan perbuatan kita yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, adik-adik tahu,
dosa itu ada hukumannya, yaitu kita tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, artinya kalau kita tidak bisa ke surga, berarti kita mendapat hukuman. Hukumannya di neraka. Pasti adik-adik tidak mau ada di neraka. Nah, Tuhan Yesus tahu setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu mendatangkan hukuman. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus sangat sayang 4 orang. Dia yang maha tahu itu, dia mengasihi kamu. Dia tidak mau kalau kamu masuk neraka. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tahu apa yang dilakukan oleh Yudas. Sebagaimana dia tahu apa yang kita lakukan. Luar biasa Tuhan Yesus. Ketika Yudas mencium Tuhan Yesus bilang, "Hei, Yudas, engkau akan menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Wah, luar biasa. Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas sedang merencanakan hal yang jahat. Tetapi Tuhan Yesus tidak marah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, apa yang dilakukan oleh Yudas itu adalah satu kesalahan yang dia lakukan. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa dengan hal itu dia akan mengalami kematian untuk menanggung hukuman dosa kita semua. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus melakukannya. Dia tidak lari, ya, tetapi dia menyerahkan dirinya. Nah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Buktinya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia membiarkan dirinya ditangkap. Karena apa? Karena dia bilang, memang ini harus terjadi supaya haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Tuhan Yesus taat kepada apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci tentang dirinya. Sekalipun dia berkuasa, dia bisa saja memanggil sepasukan malaikat Tuhan untuk menolong dia. Tetapi Tuhan Yesus taat melakukannya. Itu sebabnya dia membiarkan dirinya, dia ditangkap, bahkan dia diadili, ya. Kemudian karena dia tidak ditemukan kesalahannya, orang-orang yang mengadili Tuhan Yesus itu tidak bisa menjatuhkan hukuman kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Mereka selalu berusaha untuk membuat Tuhan Yesus bisa dihukum. Akhirnya mereka berteriak-teriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Dan akhirnya Bapak Pilatus menjatuhkan hukuman mati terhadapnya. Nah, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, engkau mau kasih tahu, inilah bukti bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita dihukum, sekalipun dia tahu bahwa ada hal-hal yang tidak benar yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak taat kepada orang tua, kadang-kadang kita tidak mau melakukan hal-hal yang benar, kita mencuri, ada mungkin yang berbohong, ada yang tidak mau ke sekolah minggu, ada yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Padahal setiap kita, Tuhan inginkan kita untuk melakukan yang benar. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus mengetahui semua itu. Dia mengasihi kita. Dia menginginkan kita untuk sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dia mau kita taat sebagaimana dia taat mengikuti apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam kitab suci tentang dirinya yang harus menderita mati di kayu salib.
Nah, anak-anak semua, Tuhan Yesus rela menderita. Nanti ketika kita nanti merayakan Paskah, merayakan Jumat Agung dan Paskah, kita akan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ketika dia bangkit, dia memberikan kita kemenangan oleh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena dia sudah menanggungnya di kayu salib. Nah, anak-anak semua, engkau percaya bahwa setiap anak-anak yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan Yesus itu Maha tahu. Tuhan Yesus itu sayang kepadanya. Dan Tuhan Yesus itu menginginkan kita seperti Tuhan Yesus, taat melakukan apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Nah, anak-anak semua, siapa di sini hari ini yang dia mau percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu Maha tahu dan Tuhan Yesus itu mengasihinya, sehingga Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menghapuskan dosanya? Siapa yang mau? Oke, anak-anak yang mau, sekarang kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak yang sudah angkat tangan. Sekarang mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang tahu segala sesuatu dan mengasihi anak-anak semua. Dan mereka percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menghapuskan dosanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, sekarang semua yang sudah percaya, kita semakin kagum kepada Tuhan. Nah, semua yang mau taat, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia mau taat melakukan yang benar, silakan berdiri semua. Oke, sekarang yang sudah berdiri, semua di rumah, dimanapun anak-anak berada hari ini, kita akan berdoa bersama ya. Terima kasih Tuhan, anak-anak yang sudah berdoa, percaya kepada Tuhan. Dan sekarang, anak-anak yang sudah percaya, semua yang ada di rumah, di gereja, dimanapun mereka berada, yang mengambil komitmen hari ini, mereka mau taat kepada Tuhan Yesus, mau melakukan hal-hal yang benar, Tuhan meneguhkan mereka, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini jangan lupa ya menghafal ayat hafalan. Terima kasih. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, yang telah dibawakan oleh Engku Pendeta Fengki Roti Sarjana Teologi. Ada yang kenal Engku Pendeta tadi? Ya, Engku Pendeta tadi dia membantu Komisi Pelayan Anak Sinode Gemim di Pokja penginjilan, khususnya panggung boneka. Biarlah firman Tuhan akan memberkati kita semua. Nah, saatnya kita akan berikan persembahan. Yuk adik-adik yang ada di rumah, siapkan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama lagu Berilah Yang Baik. Kau yang terbaik, apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang telah kita berikan. Nah, adik-adik, saatnya kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Sebelumnya kita angkat pujian yang berkata, Yesus sahabatku, dia mati bagiku.
semua kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih di hari Minggu ini kami boleh beribadah kepadamu. Lewat cerita firman-Mu boleh mengajarkan kami untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh iman kami, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman, dan juga dengar-dengaran kepada orang tua. Berkatilah kami semua Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, papa mama, diberkatilah mereka dengan kekuatan, kesehatan, diberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan ketika mereka menjalankan tugas pekerjaan mereka. Memberkati saudara-saudara kami, oma, opa, kakak adik kami. Memberkati studi kami Tuhan, berikan hikmat kepandaian agar kami boleh menjadi anak-anak yang pintar. Bahkan kami menyerahkan masa depan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang senantiasa setia untuk melayani Tuhan lewat anak-anak. Terima kasih Bapa di dalam surga. Lewat berkat-Mu dalam kehidupan kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami, biar boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati pemerintah kami, bangsa Indonesia, dimampukan untuk menghadapi COVID-19 ini. Mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai kepada camat, lurah, dan kepala-kepala lingkungan. Diberkatilah mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, Gemim Kalvari Malalayang 1. Tuhan berkati seluruh pendeta, Tuhan berkati majelis-majelis kolom, penatua syamas, bahkan seluruh jemaat diberkati Tuhan. Biar kami senantiasa diberikan kerinduan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk ibadah sekolah minggu saat ini. Kami juga berdoa buat engkau pendeta yang telah membawakan cerita firman Tuhan saat ini. Berkatilah hamba-Mu dalam tugas pelayanannya bersama dengan keluarganya, sehingga banyak anak-anak boleh datang kepadamu Tuhan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, orang semua boleh beribadah di hari Minggu ini. Ya, jangan lupa minggu depan kita beribadah lagi seperti ini. Dan jika Tuhan kehendaki, adik-adik, bulan depan orang sudah bisa beribadah sekolah minggu di rumah-rumah. Ya, demikian ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.